barakatihim wa akhlina anhum wa jamil ulama wal awliya wassalihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa man amaraha dar ribat sabiqan lahiqan wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yatawashshahum birrahmati wal maghfirati wal jannah wa yadu alaina wal muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bi ilmina wa bi ilmi sayyidil salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab tayammum ila anqal wa sunanuhu. Nah, ini sunat-sunatnya tayammum. At-tasmiyatu sama seperti wudu, sunat membaca bismillah gitu. Awalahu. Jadi di awal tayammum itu membaca bismillah. Kemudian wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Ini untuk tangan. Tapi kalau untuk wajah enggak. Untuk wajah bukan mendahulukan yang kanan, tapi apa? Wa ala wajihi, mendahulukan wajah bagian atas. Ya, tidak harus yang kanan, ya langsung yang atas itu. Jadi misalnya dua tangan begini, lah dari atas begini. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Langsung bersamaan kanan kiri. Enggak usah mendahulukan kanan baru kiri, enggak. Yang mendahulukan kanan apa? Untuk tangan. Wa ala wajihi. Nah, jadi mendahulukan wajah yang atas. Dalam wudu juga begitu. Mendahulukan wajah yang atas. Jadi wudu itu jangan begini. Dan tidak usah mendahulukan yang kanan, langsung bareng kanan kiri. Untuk seluruh anggota badan yang mudah untuk dibasuh bersamaan kanan kiri, itu enggak usah mendahulukan kanan. Seperti wajah, seperti telinga, seperti apalagi semua yang mudah untuk dibarengkan itu dibarengkan. Kayak ngusap kepala, ketika ngusap seluruh kepala langsung bareng begini, tidak usah yang kanan dulu kemudian yang kiri. Seluruh anggota yang mudah dibasuh secara bersamaan itu tidak usah mendahulukan yang kanan. Wa takhfiful ghubar, sunat ketika tayammum itu takhfiful ghubar. Jadi nipiskan debu. Jadi ngambil debu ini yang nempel kan agak tebel. Lah digini kan. Biar rontok, itu terutama yang kasar-kasar biar rontok, sisa yang halus saja diusap. Jangan dikerawuk begini kemudian begini kan ya. Kenapa? Dalilnya ittiba, ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau tayammum begitu, diginikan kemudian diusapkan. Ini. Itu hikmahnya ya biar enggak wajahnya tambah jelek ya. Biar tambahnya wajah enggak tambah jelek gitu. Kemudian ada kesunatan yang enggak disebutkan, itu beberapa nanti aja. Kita baca yang di matan dulu. Wal muwalatu, sunat muwalah. Nah, tayammum itu sunat muwalah. Muwalah itu ya apa muwalah? Kalau air kan ukurannya air dikatakan muwalah itu. Jadi nyambung, enggak diputus-putus ya. Ukurannya muwalah kalau dalam wudu basuh wajah, kemudian basuh tangan sebelum wajah kering. Ngusap kepala sebelum tangan kering. Lah kalau debu memang aslinya kering. Nah, ya apa cara dianggap muwalah itu? Dikira-kirakan air. Air itu normalnya dalam cuaca seperti ini dan angin yang seperti ini, normalnya kalau antum basuh wajah pakai air, kering itu berapa? 5 menit. Ya berarti antara ngusap wajah dengan ngusap tangan, jangan ada jeda 5 menit. Langsung atau jeda setengah menit, 1 menit, itu masih dianggap muwalah. Pokok dikira-kirakan air itu. Sunnah muwalah. Kemudian wa tafriqul asabi' fi darbatain. Ketika mukul 2 kali, ngambil, tidak harus pukul, pokok ngambil debu itu 2 kali. 1 untuk wajah, 1 lagi untuk 2 tangan. Ketika ngambil, jari-jarinya direnggangkan begini, bukan dirapatkan begini. Tidak dirapatkan begini, karena akan tebel nanti kalau digini kan. Jadi direnggangkan begini, set. Jadi biar tipis. Kemudian diginikan, dibuat tayammum. Itu tafriqul asabi' fi darbatain. Wa naz'ul khatam, ngusap melepas cincin. Ini melepas cincin. Ini melepas cincin ini ketika usapan pertama.
Itu sunnah. Tapi kalau yang kedua, wa yajibu naz'ul khatam fi tsaniyah. Kalau usapan yang kedua wajib ngelepas cincin. Gitu. Khatam seret. Jadi kalau usapan pertama, pukulan pertama ngambil debu yang pertama untuk ngusap wajah, usap wajah begini, ini cincinnya sunnah dilepas dulu. Tidak dilepas tidak apa-apa, sunnah saja. Tapi untuk yang kedua wajib. Kenapa? Karena kalau cincin tidak dilepas, yang ketutup daerah, jadi kulit yang tertutup cincin ini tidak kena debu. Padahal kemarin kita tahu kan, tayamum itu harus rata apa tidak debunya? Harus rata. Lah kalau di sini ada cincin, nggak kena debu nanti di bawahnya itu. Makanya untuk usapan yang kedua, artinya untuk dorbah yang kedua, bukan usapan, dorbah mengambil debu yang kedua itu wajib ngelepas cincin. Yang sunnah itu yang pertama, khotam. Kalau khotam itu cincin. Kalau khotim apa? Kalau khotim penutup, khotimah penutup akhir. Kalau khotam itu cincin. Rasulullah SAW itu khotamun nabiyin apa khotimun nabiyin? Dua-duanya ya. Khotimun anbiya, khotimur rasul, ya karena beliau penutup para rasul. Nah itu. Kemudian disebut khotam juga cincinnya anbiya, artinya hiasan anbiya. Nah itu hiasan anbiya yang terindah di antara para anbiya. Nah itu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayajibun naz'ul khatam fi tsaniyah, itu fi tsaniyah. Kemudian wa min sunanihi, termasuk sunatnya tayamum imrarul yadi alal udwi, yaitu menjalankan tangan ke anggota badan. Nah, ini sunat. Jadi menjalankan tangan ke anggota yang diusap, yaitu seperti dalku dalam wudu. Wudu itu kalaupun kita wudu kita siram pakai gayung gitu aja rata, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi sunat diratakan pakai tangan. Dalam tayamum juga begitu. Antum tayamum ngambil gayungnya, debu diciduk itu, itu istifhata fardhi shalah. Kemudian ngambil gayung lagi untuk ngusap untuk nyiram tangan yang kanan dan kiri. Cukup sah. Tapi sunnatnya apa? Imrarul yad ala ludhi. Jadi begini sunat. Diratakan pakai tangan. Ya, itu sunnatnya. Diratakan pakai tangan. Imrarul yad ala ludhi. Wa mashul adud. Sunat ngusap adud. Adud ini dengan atas. Ini adud. Kalau ini sa'id. Dari sini ke sini yadun. Itu bahasa Arab luar biasa. Jadi kalau kita tangan itu dari mana sampai mana? Kalau ini apa? Lengan. Ini lengan. Nah, bahasa Arab beda. Bahasa Arab ini dari sini yad. Ini usbu, unmulah. Ya. Jadi ujung jari ini ada namanya sendiri. Unmulah. Kemudian kaf. Kemudian ini ko. Ya. Itu. Kemudian ini sa'id ini. Ini sa'id. Lengan bawah. Yang di bawah siku ini sa'id. Lengan yang di atasnya siku ini adud. Sunat ngusap adud. Wajibnya sampai siku saja ilal mirfaqain. Di atasnya siku tidak wajib, tapi sunnah. Sama seperti wudu. Tahjil. Wa adamu takrar. Itu. Tidak usah diulang. Kalau wudu sunat 3 kali. Sekali saja makruh, 2 kali saja makruh sah. Tapi kalau tayamum enggak sunat takrar. Itu. Cukup sekali saja ngusap wajah 1 kali, ngusap tangan 1 kali. Sunnahnya begitu. Wa adamu takrar. Kemudian wal istiqbal, menghadap kiblat. Sama seperti wudu, tayamum itu sunatnya menghadap kiblat. Wudu juga begitu, usahakan menghadap kiblat kalau memungkinkan. Lek kerane menghadap ke timur ya tidak bisa, susah. Nah, karena itu kalau membuat tempat wudu, ketika akan membuat, diusahakan sebisa mungkin kalau bisa. Kalau tempatnya memungkinkan, kalau tempatnya tidak mungkin ya tidak bisa. Memungkinkan sekiranya wudu itu menghadap kiblat, disetting sejak awal begitu. Nah, itu sunat wudu menghadap kiblat, tayamum juga sunat menghadap kiblat. Wasyahadatani ba'dahu. Gitu. Membaca 2 syahadat setelah tayamum. Sama seperti wudu, ngangkat tangan, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baca doa Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikal sholihin. Terus seperti zikir-zikirnya wudu itu sunat dibaca juga di dalam tayamum. Wa man lam yajid ma'an wala turaban. Orang yang tidak nemu air, tidak nemu debu. Orang kalau hadas, kepingin wudu atau junub, kepingin mandi, ya pakai air.
tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air dengan alasan-alasan yang kemarin diterangkan, ya muhib. Ya. Nah, jadi kalau tidak nemu air, ya tayamum pakai debu. Lain tidak nemu debu. Tidak ada air atau tidak bisa pakai air, tidak nemu debu. Atau bahaya kalau pakai debu, alergi debu. Bisa menyebabkan sakit yang khauf kemarin itu. Lah ya apa ini? Nah, jadi tidak nemu air, tidak nemu debu. Sholal fardhu wahdahu. Maka sholat fardu saja, tidak boleh sholat sunat. Sholatnya ini wujuban, wajib sholat fardu. Sholat 5 waktu itu wajib. Sholat sunat tidak boleh dia. Sholat qobliyah, ba'diyah tidak boleh. Kenapa? Dia tidak punya wudu, hadas. Orang hadas tidak boleh untuk sholat. Tayamum tidak bisa. Wudu tidak bisa. Ya sudah, jangan sholat sunat. Ramadan tidak pakai tarawih sudah. Nah, itu. Mau baca Quran silahkan kalau nggak junub. Tapi nyentuh mushaf, megang mushaf, bawa mushaf tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Lah ya apa? Pakai laptop. Ya, bukanya pakai laptop, baca di layarnya laptop. Nanti ketika balik kan tidak usah megang layarnya. Kalau HP sih megang layari. Ya. Kalau HP sih megang layar, kecuali pakai itu yang penanya itu ya. Nah, itu bisa. Nah, jadi orang faqidut tahuren, ini istilahnya yang di fikih disebut dengan faqidut tahuren, orang yang tidak menemukan 2 alat sesuci, air dan debu, maka wajib sholat fardu. Sholat sunat tak boleh. Sholat sunat tak boleh. Hanya boleh sholat fardu saja. Itu pun wa'ada, nanti wajib iadah. Itu. Kalau waktu masih ada, ya diulang sholatnya, ada juga. Itu. Kalau waktu sudah keluar, diulang sholatnya, jadi qadha. Nah, ini mungkin terjadi, misalnya di pesawat. Di pesawat dilarang menggunakan air untuk wudu itu karena rawan kebakaran. Itu kalau sampai membasahi lantainya itu rawan. Nah, kalau menggunakannya itu hati-hati, tidak sampai membasahi lantai-lantainya, itu aman insya Allah. Cuman kadang-kadang ya orang gitu tidak terbiasa, apalagi toiletnya pesawat itu kan sempit sekali. Jadi agak sulit kita wudhu pakai air itu, tapi bisa. Saya dulu waktu pulang dari Hadramut itu wudhu di pesawat, wudhu pakai air mineral kayak ini. Wudhu 2 kali malah, untuk sholat maghrib jamak sama isya, kemudian untuk sholat subuh. Sulit, tapi ngira-ngirakan sholat subuh ini subuh apa enggak tahu. Jadi soalnya kan waktu itu di atas India, ini subuh apa enggak. Terus juga lu kan bisa mencari tahu, internet ada. Seandainya pun ada internet, mencari tahu waktu sholat subuh di India. Ini kita di atas, bukan di India, tapi di atasnya India, bukan sedang di India, beda. Jadi di dataran rendah dengan dataran tinggi, walaupun kota yang sama, ya beda. Kayak di Burj Khalifa itu, Dubai apa Abu Dhabi itu? Abu Dhabi ya. Di Abu Dhabi yang bangunan berapa lantai, tinggi sekali. Itu jadwal waktu sholatnya ada 3 itu. Jadi di bawah sudah maghrib, di atas belum. Jadi di bawah sudah buka puasa, yang lantai 1, 2, 3, 10 sampai 50 itu sudah buka puasa, yang di atas belum kelihatan matahari. Matahari terang sih, panas di kamarnya dia. Itu matahari masih terang sekali. Di bawah yang sudah terbenam gelap. Di atas belum. Jadi waktu sholatnya ada 3. Jadi ada waktu sholat untuk lantai-lantai yang bawah, ada waktu sholat untuk yang tengah, ada waktu sholat untuk yang atas. Beda. Repot kan? Waktu itu anak kesulitan untuk sholat subuh, itu kesulitan. Ini sudah subuh apa enggak? Cari tahu waktu India. Ini bukan India, ini lurusnya India. Lurusnya India, di atasnya India. Sama kayak kalau bumi bulat, bumi bulat. Ini misalnya Amerika, ini Jawa. Ini Indonesia, ini Amerika. Ini Amerika apa Indonesia ini? Indonesia. Lurus dengan Amerika. Iya, lurusnya Amerika, tapi bukan Amerika, sama. Itu ke bawah kan, ke atas juga sama. Ketika di atas itu bukan India, tapi lurus dengan India. Wallah alam ya apa ini? Sekira-kira aja akhirnya. Tapi ya tetap diulang. Setelah turun, sholatnya tetap diulang. Syahid itu bisa wudhu. Kalau hati-hati, yang ternyata banyak yang ikut gara-gara anak bikin gitu. Ada 6 orang ngejak jamaah di
di pesawat itu cukup, tempatnya ada, bisa sholat sempurna menghadap kiblat. Nah, itu kemudian bisa jamaah itu bisa. Itu. Cuman kadang nggak bisa, nggak ada tempat gimana? Apalagi pesawat internasional itu gede. Itu ada. Cuman kadang-kadang malu. Ngapain malu mau sholat kok malu? Ya. Nah, itu. Jadi bisa. Akhirnya banyak orang niru lantainya basah semua dimarahi. Nah, kalau hati-hati ya enggak. Seandainya sudah enggak boleh dijaga oleh petugas, enggak boleh wudu. Kemudian tayamum ya enggak nemu debu bersih sekali. Nah, maka bagaimana? Kategori faqidut tahirannya udah sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Wajib sholat fardu saja. Sholat sunat enggak boleh. Kemudian wa'ada. Sunatmu bukan sunat, wajib untuk ngulang. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Jadi faqidut tahuren itu wajib ngulang. Ada sebagian madhab itu mengatakan tidak wajib sholat orang kayak gitu. Tidak wajib sholat. Faqidut tahuren itu tidak wajib sholat. Nggak bisa melakukan syaratnya. Nah, sebagian madhab begitu. Tapi madhab kita tidak wajib sholat. Kemudian ada juga pendapat Imam Nawawi di akhir Busrul Karim fasal tayamum itu, akhir sebelum masuk fasal haid. Di situ katakan waqtarul Imamun Nawawi al-qaul bi anna kulla salatin wajabat fil waqti ma'a khalalin la tajibu i'adatuha. Ini kaidah. Ini bukan hanya berlaku di sini, tapi di mana saja. Jadi Imam Nawawi punya kaidah. Ini pendapatnya dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan setiap sholat yang wajib dilakukan pada waktunya, tapi ada khalal, ada syarat yang tidak terlakukan, tidak bisa dilaksanakan kayak tadi itu toharo tidak bisa. Ya Pak, di si matanya tadi wajib ada apa enggak? Wajib. Kata Imam Nawawi, ngapain ada? Sudah melakukan, wajib dilakukan di waktunya. Ada khalal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya sudah, selesai. Sholat nanti tidak usah iada-iadaan. Ini menurut Imam Nawawi. Dan ini dalam segala hal ini. Semua. Contoh misalnya, kalau orang selalu nyambung dengan najis. Ada najis, tidak bisa berhenti. Tidak makfu najisnya. Nah, kalau yang muktamad, ketika itu terjadi, ya tetap wajib sholat. Tapi nanti ada. Kata Imam Nawawi, ngapain ada? Kayak orang di rumah sakit itu yang dikasih kateter, tidak boleh dilepas itu. Nah, ini nyambung dengan najis. Yang muktamad ya tetap sholat dalam keadaan najis. Nanti kalau sudah bisa suci, diulang. Kalau Imam Nawawi enggak usah. Kullu sholatin wajabat fil waqti. Setiap sholat yang wajib dilakukan pada waktunya. Ma'a khalalin. Walaupun ada khalal, ada syarat yang tidak dilaksanakan. La tajibu i'adaduha. Nah, ini pendapat Imam Nawawi. Nah, jadi orang kadang-kadang ya disuruh sholat itu di rumah sakit itu, kalau dia tahu nanti wajib ngulang, nanti tidak sholat, nanti juga wajib ngulang, nanti aja kalau sembuh, keliru. Iya kalau sembuh, kalau mati punya utang sholat, itu udah suruh lakukan aja, lu nanti qadha, udah tidak usah bahas qadha, nanti aja gampang. Itu ada pendapat Imam Nawawi. Nah, jadi orang itu kalau sekiranya mengetahui ada kewajiban qadha malah tidak mau sholat, udah antum kasih solusi. Bukan untuk disebar-sebar sembarangan, tidak usah qadha, tidak usah. Cuma nyampaikan ketika daras normal itu. Tidak usah pakai menceritakan kaul-kaul dhaif atau kaul-kaul ringan, itu tidak perlu. Masyarakat itu sudah sembrono. Nah kalau antum bocorkan pendapat-pendapat yang ringan, mereka akan melakukan yang lebih ringan lagi sehingga keluar dari seluruh pendapat. Jadi siasat dakwah kata Imam Haddad begitu. Jadi ketika ke masyarakat itu sampaikan pendapat yang muktamad itu saja sudah. Tidak usah buka kaul-kaul. Kaul-kaul ringan itu hanya seperti obat, disampaikan seperlunya kepada masyarakat. Ketika ada yang kepepet, tidak bisa melakukan muktamad itu, kasih solusi itu. Bukan langsung diumbar-umbar gitu. Kenapa? Masyarakat itu sembrono, mesti itu melakukan itu di bawah aturan. Nanti kalau antum sampaikan yang ketat, dia akan melakukan di bawahnya. Lumayan, masih ada kaul yang mengatakan bolehlah. Kalau antum sampaikan yang ringan, dia akan melakukan di bawahnya lagi yang enggak ada kaulnya sama sekali. Illa qaul iblis. Ya, itu. Qaul iblis. Nah, seperti itu siasatnya. Jadi bukan berarti kaku-kakuan, enggak ada kaku-kakuan, siasat dalam dakwah. Ketika ada orang kepepet tidak bisa melakukan kaul yang muktamad, ya kita kasih solusi. Begitu. Wah.
Visual. Soal niat. Jadi misal orang salat zuhur, terus dia batal, tayamum salat biasa. Terus niatnya kalau dia tayamum jatuh ke nomor 1 atau nomor 2. Ya apa? Misal orang setelah salat zuhur, dia mau salat biasa. Ya ada mu'ada. Ya mau ada. Iya. Mau ada. Terus tapi dia udah batal. Dia tayamum. Tayamumnya dia udah batal. Ya. Terus dia niat listibahati i'adati shalah. Itu jatuhnya Kalau niatnya untuk ada kemarin kan sudah diterangkan kan ya. Itu. Jadi bi khilafil mu'adah lah. Di sini ada di sini kemarin. Di urusan lah. Yang jelas sholat mu'adah itu sunnah. Jatuhnya ke sunnah itu. Ya, jatuhnya ke sunnah. Musalli bihil fardhu. Itu batal tayamumnya atau batal sholatnya? Batal tayamum. Ya, batal tayamum. Kalau batal sholatnya, apakah tayamum lagi atau lanjut? Berarti kan belum digunakan untuk melakukan fardu berarti. Batal sholatnya gara-gara gerak-gerak misalnya. Sholal fardu. Wallahu alam, ini perlu mutolaah ini. Perlu mutolaah, dimutolaah. Jadi ada iskal kalau ada orang tayamum untuk fardu. Digunakan untuk sholat fardu. Habis sholat fardu kan tidak boleh dipakai fardu kedua kan ya. Nah ini masalahnya ada orang tayamum untuk sholat zuhur. Fardu zuhur. Sholat zuhur dapat 2 rakaat batal. Gara-gara tengah-tengah sholat misalnya kena najis atau misalnya kesenggol istrinya pas lewat atau misalnya dibuka auratnya oleh anaknya yang masih kecil. Ya, ala kulli hal batal. Nah, apakah dia boleh langsung sholat zuhur lagi ngulang sholat zuhur lagi pakai tayamum yang tadi atau harus tayamum lagi? Apakah itu berarti sudah dianggap tayamumnya sudah dipakai sholat fardu? Atau enggak dianggap dipakai sholat fardu karena sholat fardunya belum terlaksana? Nah, ini dimutolaah nanti. Yang mutolaah, ana mutolaah insyaallah. Bisalah khor. Ada. Kita lanjut faslun. Nah, ini fasal baru membahas tentang haid, nifas dan istihadah global saja. Seperti yang di matanya, haid ini perlu dars khusus kalau ingin betul-betul mahir. Kalau ingin betul-betul faham secara detail itu perlu belajar risalah khusus tentang haid seperti Al-Ibanah wal Ifadah karya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf atau yang lain-lain. Yang paling mudah setahu Al-Fakir yaitu sementara Al-Ibanah wal Ifadah fi akamil haid wan nifas wal istihadah karya Dr. Habib Abdurrahman As-Segaf Rais Qismul Fiqih wa Usulih Jami'atul Ahqaf. Nah, itu risalah haid yang sangat bagus sekali, mudah bahasanya, kita membaca sesuai yang ada di mukadimah, tidak usah ditawasuk. Kalau ingin tawasuk mungkin nanti kesempatan lain itu belajar risalah khusus nanti aja. Yang penting kita paham global gitu aja dulu. Faslun wa akalul haid. Di sini membahas tentang haid. Pertama, haid itu apa sih? Haid itu as-sayalan, lughatan as-sayalan, mengalir. Darah haid karena akan mengalir kan. Nah, haid itu lughatan as-sayalan, hadhal wadi aisalal wadi, mengalir. Adapun syar'an, haid syar'an di syarahnya itu damu jibilatin yakhruju fi waqtin makhsusin min aqsar rahim. Jadi haid itu adalah damu jibilah, darah alami, darah normal. Jadi kalau perempuan itu haid malah normal. Kalau enggak haid malah enggak normal. Perempuan sampai umur 20 enggak pernah haid, enggak normal ini. Biasanya sulit hamil. Sulit punya anak. Nah, jadi haid itu bukan darah penyakit,
darah normal. Beda dengan istihadah. Kalau istihadah nanti darah abnormal. Ada normal, ada abnormal. Jadi enggak normal. Enggak normal. Berarti ada kelainan, gangguan kesehatan berarti. Tapi kalau haid justru menunjukkan dia sehat. Itu normal. Damu jibilah, darah normal, yakhruju fi waqtin maksusin. Keluarnya di waktu-waktu tertentu. Nanti akan diterangkan sekilas. Itu. Min aksar rahim, keluarnya dari aksar rahim, ujung paling atas rahim. Kalau istihadah dari ujung bawah. Jadi rahim itu ada ujung atas, ada ujung bawah. Lah haid itu keluarnya dari ujung yang atas, yang jauh. Yang jauh dari jalan keluarnya anak. Kalau dari jalan lahir. Kalau istihadah itu dari bawah, yang dekat dengan jalan lahir. Itu haid. Haid ini dalilnya terbatas sekali, tidak terlalu banyak. Dalil tentang haid di Al-Quran maupun di hadis, tafsil hukum-hukum haid ini dalilnya nggak terlalu banyak. Sehingga perlu penelitian. Makanya haid ini kebanyakan dalilnya adalah istiqra, penelitian, survei yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu itu meneliti. Jadi Imam Syafi'i kan hijrah ilmunya itu kemana-mana. Jadi itu beliau lahir ada di jalur Gaza, Palestina. Kemudian umur 2 tahun balik ke kampung asal orang tuanya, yaitu di Mekah. Kemudian di Mekah tidak ditaruh di pusat kota Mekah, tapi ditaruh di pedalaman biar bahasa Arabnya masih terjaga. Karena kalau di Mekah kan bahasa Arabnya sudah campur Madura, campur Sunda, campur Melayu, campur Banjar, campur macam-macam ya. Itu dek remah nanti bahasa Arabnya ya. Itu udah campur-campur gitu. Kumaha. Jadi keluar hamzahnya semua nanti di belakangnya ya. Itu wadduha walaili idza saja. Wa waddaqa rabbuka ma qala. Itu hati-hati, kadang-kadang sudah gitu ya. Hati-hati, dihindari itu. Walaupun biasa. Ya, hati-hati keluar hamzahnya semua di belakangnya kadang-kadang gitu itu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl itu. Hati-hati ya. Kalau di Mekah nanti bisa jadi begitu bahasa Arabnya nanti. Kenapa? Mekah ini tujuan orang dari mana-mana untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Makanya berbagai bahasa di situ. Bahasa Arabnya sudah kurang original. Gitu. Maka ditaruh di pedalaman. Yarhamukallah. Di pedalaman biar bahasa Arabnya bagus. Kemudian setelah lumayan dewasa belajar mulai mendalami Quran dan hadis, memahami Quran dan hadis kepada para mujtahid di zamannya, baik yang di Mekah, di istifadah semua, diserap ilmunya sampai ilmunya ulama Mekah itu terserap ke beliau. Itu. Kemudian mulai agak dewasa lagi ke Madinah. Itu. Kenapa mendengar ada ulama besar di situ, itu Imam Malik bin Anas, guru beliau. Akhirnya diserap ilmunya Imam Malik. Setelah itu sudah umur 15 dinobatkan jadi mujtahid mutlak. Umur 15 ya dinobatkan jadi mujtahid mutlak. Nah, sama sekarang umur 15 kadang belum tamyiz ya. Imam Syafi'i ini 15 dinobatkan jadi mujtahid mutlak. Guru-gurunya yang mujtahid yang menobatkan. Nah, itu. Yang menobatkan, bukan menobatkan diri sendiri, guru-gurunya nyuruh. Umur 15 begitu. Kemudian beliau terus masih tetap mendalami ilmu walaupun begitu. Kemudian umur 18 beliau merasa perlu kerja untuk biar ada maisha tercukupi, tidak mengandalkan pemberian dari orang, tidak tomak kepada harta orang. Kerja umur 18, akhirnya kerja di pengadilan. Beliau menjadi staf pengadilan, dikirim ke Yaman. Tegas sekali beliau, tidak ada takut-takutnya. Pokok kebenaran yang ditegakkan. Banyak mafia-mafia nggak seneng. Akhirnya dihasut, dilaporkan dengan tuduhan-tuduhan yang nggak benar kepada pemerintah yang ada di Baghdad. Kebetulan pemerintah saat itu dinasti Bani Umayyah, bukan Bani Umayyah. Pemerintah saat itu nggak senang dengan Ahlul Bait, kurang senang dengan Ahlul Bait. Imam Syafi'i mahabbahnya ke Ahlul Bait luar biasa. Nah, itu. Nah, waktu itu dihasut karena beliau mahabbahnya ke Ahlul Bait Imam Syafi'i luar biasa, dilaporkan ke pemerintah bahwa ini dekat dengan Ahlul Bait, dia merencanakan pemberontakan kepada pemerintah, padahal tidak ada. Dituduh Syiah, dituduh macam-macam. Akhirnya beliau
sama beberapa orang diseret dari ditangkap oleh pasukan pemerintah yang ada di Baghdad, ditangkap sama beberapa orang, diseret ke Baghdad, di penjara, dan semuanya ditanya-tanyai. Setelah diinterogasi hampir semuanya dihukum mati. Imam Syafi'i waktu itu diinterogasi. Nah, kebetulan penasehat raja waktu itu seorang ulama besar, yaitu Imam Abu Yusuf. Bukan, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini muridnya Imam Abu Hanifah langsung. Muridnya yang juga sudah mencapai maqam mujtahid. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini penasihat raja. Waktu Imam Syafi'i dipanggil, kebetulan beliau ada di situ. Begitu Imam Syafi'i itu masuk, Imam Syafi'i muda, usia masih belasan tahun. Dilihat dari wajahnya kelihatan ini orang pintar ini, bukan orang sembarangan. Akhirnya diajak diskusi. Nah, di tanya-tanya jawabannya itu luar biasa, menunjukkan kalau beliau ini pintar, hebat. Akhirnya kata Imam Muhammad bin Hasan minta ke raja, "Raja, saya minta orang ini jangan diapa-apakan, tanggung jawab saya. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab." Oh ya, karena penasihat raja akhirnya turuti. Nah, jadi akhirnya dibawa pulang, dibawa ke rumahnya Imam Muhammad bin Hasan, kemudian diajari. Beda cara pengajaran Imam Malik dengan cara pengajaran Imam Abu Hanifah, itu beda manhaj. Kalau manhajnya Imam Malik itu ngajar itu khusyuk. Guru nerangkan, semua murid merunduk, jangan ada yang gerak. Dan tidak banyak nanya, tidak ada yang berani nanya, haibah. Itu manhajnya Imam Malik. Jadi murid itu nerima transferan ilmu dari gurunya. Itu diem, khusyuk, kayak para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Begitu. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, gaya ngajarnya itu diskusi. Jadi ada debat-debatnya begitu. Debat bukan untuk menang-menangan, tapi untuk mempertajam pemahaman. Nah, untuk mempertajam pemahaman, untuk ngelatih biar bisa nadhar. Itu modelnya begitulah. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika ngajar Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i kan sudah ilmu ulama Mekah diserap, ilmunya Imam Malik diserap. Jadi ketemu Imam Muhammad bin Hasan ini diskusinya berbobot. Mesti kalah. Imam Muhammad bin Hasan ketika debat sama Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kan belajar fikih Hanafi. Jadi beda. Waktu itu di zaman itu fikih itu ada dua corak. Ada corak Hijaz, Makkah Madinah, ada corak Irak. Fikih corak Hijaz dikit-dikit qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Ta'ala, qala Rasulullah. Jarang pakai kias-kiasan. Jarang pakai nador-nadoran, nalar-nalaran jarang. Kenapa? Mereka kayak hadis. Mau ngapain mau nalar-nalar? Semuanya ada qala Rasulullahnya. Kenapa? Sahabat kan banyak di situ. Kemudian sahabat punya murid-murid tabi'in, tabi'in punya murid-murid tabi'in. Jadi kayak hadis mereka. Sementara Irak jauh. Sahabat yang hijrah ke sana enggak terlalu banyak. Sehingga hadis yang sampai ke Irak zaman itu tidak terlalu banyak karena ngarang kitab kodifikasi kitab-kitab hadis itu masih belum seperti sekarang, sulit untuk mendapatkan hadis itu. Bahkan orang itu kadang rela untuk belajar satu hadis dari satu orang itu rela melakukan perjalanan jarak jauh tanpa berbekal bonek. Itu sih ya. Itu zaman dulu begitu. Jadi hadis yang nyampe ke Irak itu sedikit. Makanya orang Irak fuqahanya itu ketika mendapatkan masalah, hadis yang sampai mereka sedikit. Jadi jarang qala Ta'ala, qala Rasulullah, jarang. Selalu pakai nadhar. Nah, Imam Syafi'i memang haus kepingin belajar fikih yang model kayak gitu. Selama ini terbiasa dengan fikih corak Hijaz, Makkah Madinah. Nah, akhirnya ke Irak, ini semangatnya muncul, bangkit untuk belajar fikih model kayak gitu. Memang dari dulu kepingin belajar fikih model Imam Abu Hanifah. Nah, akhirnya model gaya berpikir itu. Baru belajar sedikit langsung kalah gurunya ini. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalah. Itu mesti kalah kalau debat. Itu kehebatannya Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i menggabungkan dua corak fikih ini. Jadi dalam diri Imam Syafi'i ada dua model, itu dikuasai semuanya. Model Hijaz dan model Irak. Seperti itu Imam Syafi'i. Habis itu balik lagi ke Mekah, yang ngajar ya belajar kepada guru-gurunya yang dulu. Kemudian Imam Syafi'i tidak lama masih rindu ingin belajar fikih model Irak. Kenapa? Dulu tidak terlalu lama belajar fikih model Irak itu. Kepingin ke Irak lagi. Hijrah akhirnya. Ditinggalkan Makkah, hijrah. Udah hijrah, tidak niat balik sudah. Niat pindah memang ke Irak. Di situ inginnya belajar fikih Irak. Nyampe sana karena kehebatan Imam Syafi'i luar biasa. Ulama-ulama Irak belajar ke beliau.
Kepinginnya jadi santri malah dijadikan kiai. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal yang jadi muridnya. Imam Ahmad bin Hambal sudah mujtahid. Jadi muridnya Imam Syafi'i dan banyak yang lain. Nah, itu dikuasai akhirnya sampai jadi tokohnya Irak dan mulai merubah cara berpikir, sedikit merubah mewarnai cara berpikir fuqaha Irak yang asalnya pakai nador-nadoran. Sekarang Imam Syafi'i kan hadisnya hafalannya banyak, luar biasa diajarkan pada mereka. Makanya dari situ beliau dijuluki dengan Nasir Sunnah, pembela sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendengar di Mesir itu ada murid-muridnya Imam Malik. Itu. Kemudian juga ada muridnya mujtahid-mujtahid yang ada di Mesir. Mujtahid itu banyak, tidak nyampa dulu itu. Ada mujtahid di sana. Dulu ada sahabat juga yang hijrah ke Mesir, alim, punya generasi ngajarkan ke tabiin-tabiinnya, ngajar ke tabiin-tabiin. Penasaran, ingin belajar fikih di Mesir. Akhirnya hijrah ke Mesir. Pindah total sudah, ditinggalkan Irak. Pindah ke Mesir sampai Tufi ada di Mesir. Dan di Mesir paling banyak belajar kepada Sayyidah Nafisah. Nah, seorang perempuan dari Ahlul Bait yang kealimannya, kewaliannya luar biasa. Nah, itu. Nah, sampai di situ. Lah seperti itu Imam Syafi'i. Jadi pindah kemana-mana, jadi pengalamannya sangat luas. Pengalamannya sangat luas itu Imam Syafi'i. Beliau melakukan istiqra, survei, penelitian. Jadi nanya ke perempuan-perempuan di berbagai daerah itu, kalau haid biasanya berapa hari? Nah, itu biasanya nyambung apa putus-putus. Biasanya paling lama berapa hari, paling sedikit berapa hari, seringnya berapa hari, ditanyai survei. Itu Imam Syafi'i. Akhirnya kemudian didukung dengan dalil yang ada di Quran, didukung dengan dalil yang ada di hadis, dipadukan dengan istiqra, barulah beliau merumuskan hukum haid ini. Nah, jadi itu haid. Aqallul haid yaumun walailah. Ini berdasar istiqra ini. Dari hadisnya nggak ada. Makanya ulama khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan minimal haid ya pokok 1 tetes sudah bisa dikatakan haid. Imam Syafi'i enggak. Kalau nggak sampai sehari semalam enggak dikatakan haid. Harus yaumun walailah 24 jam. Yaumun walailah di sini maksudnya 24 jam. Nah, 24 jam ini baik langsung nyambung keluar darah terus atau putus-putus. Misal hari ini keluar 5 jam, setelah 5 jam mampet. Besok masih mampet. Lusa keluar lagi 10 jam, habis itu mampet. 3 hari lagi keluar 10 jam, enggak apa-apa. Pokok total darahnya saja itu mencapai 24 jam. Itu sudah bisa dikatakan haid. Dan harus dalam kurun 15 hari 15 malam. Jadi harus 15 jam ini di masa 15 hari. Tidak boleh lebih dari 15 hari. Kurang nggak apa-apa. Nah, qalul haid yaumun walailah. Sehari semalam. Nah, keluarnya haid untuk dihitung, masuk hitungan ini tidak harus ngalir. Jadi orang perempuan haid itu bukan mesti ngalir. Kalau pertama biasanya sampai ngalir. Nah, itu. Sampai bahkan dikasih pembalut sekalipun kadang masih tembus. Tapi kalau sudah akhir-akhir itu tidak keluar. Nah, itu. Tapi kalau dimasuki kapas ke kemaluannya, jadi ada kapas atau tisu atau apa, dimasukkan ke kemaluannya ada bercak darah, itu sudah dianggap keluar darah itu. Jadi keluarnya darah haid itu tidak harus sampai keluar dari kemaluannya. Pokok kalau seandainya dia jongkok, kemudian dimasukkan kapas ke kemaluannya, ke jalan lahirnya itu, kok ada bercak darah, itu berarti masih dihitung. Dihitung keluar darah. Itu. Wa aqallul haid yaumun walailah. Wa aksaruhu 15 yauman bilayaliha. Maksimalnya 15 hari 15 malam. Itu. Artinya 15 kali 24 jam. Itu. Jadi 15 hari 15 malam. Itu 15 hari 15 malam. Nah, jadi tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Itu haid. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Itu. Biasanya haid itu kalau tidak 6-7 hari. Umumnya wanita begitu. 6 atau 7 hari. Lah kalau 8 hari berarti bukan haid. Tidak apa-apa haid. Tetap haid ya. Tidak ini paling sedikit sehari semalam. Paling banyak 15 hari. Biasanya 6 atau 7 berarti 8 bukan haidnya. Tidak masuk ini. Ini iskal tidak mikir itu tandanya ya. Udah dikatakan maksimal 15 hari. Berarti tidak harus 15 hari. 14, 13, 12 terserah. Yang penting nggak kurang dari 24 jam. Tidak lebih dari 15 sudah haid. 8 ya sudah masuk di situ. Ya, itu sudah haid. Cuman umumnya perempuan itu rata-rata kalau haid kalau tidak 6-7 hari. Nah, itu begitu.
Wa ghalibu sittun aw sab'un. Itu. Wa waqtuhu tis'u sinin. Nah, ini waktunya haid itu ketika sudah berusia 9 tahun. 9 tahun ini tidak harus 9 tahun persis. Itu. 9 tahun ini kurang-kurang sedikit tidak apa-apa. Itu. Kurang-kurang sedikit enggak apa-apa. Yang penting kurangnya jangan sampai 16 hari, 16 malam. Itu. Nah, jadi umur 9 ini komariah, pakai standar kalender komariah. Jadi kalender itu bulan itu, tahun itu ada komariah, ada syamsiah. Komariah itu menghitung peredaran rembulan. Kalau syamsiah menghitung peredaran matahari. Tahun Masehi itu pakai syamsiah. Makanya setahun berapa hari? 365 hari. Itu kalender Masehi, itu pakai standar perjalanan matahari. Kalau Hijriah itu tidak pakai komariah, perjalanan rembulan. Setahunnya sekitar 355 hari, selisih 10 hari. Per tahunnya selisihnya sekitar 10 hari. Maka nanti setelah tambah lama, selisihnya tambah banyak. Akan selisih 1 tahun kapan? Setiap 33 tahun. Jadi kalau antum usia umur Masehi, pakai kalender Masehi, dulu lahirnya berapa? Misalnya 15 Mei, tahun berapa? Itu nanti setelah 33 tahun, antum pakai kalender Masehi, umurnya 33, pakai Hijriah 34 sudah. Kalau umur 66, berarti selisih 2 tahun. Mas Hijriahnya berarti 68. Terus 99 berarti 101. Terus gitu. 102 ya. Bukan 101. Kalau 9 begitu. Setiap 33 tahun selisih selisih setahun. Nah, begitu. Jadi pakai kalender Tis'usinin ini Qamariyah. Seperti di sarahnya itu. Tis'usinin Qamariyah. Qamariyah. Dan 9 tahun tidak harus persis. Kurang-kurang sedikit tidak apa-apa. Yang penting kurangnya jangan sampai 16 hari. Jangan sampai 16 hari. 9 tahun kurang 10 hari sudah keluar darah, haid. 9 tahun kurang 15 hari sudah keluar darah, haid. 9 tahun kurang 30 hari, kurang sebulan, keluar darah, bukan haid. Kalau sebagiannya sebelum di atas 16, itu. Sebagiannya lagi di bawah 16, ya apa? Contoh. Jadi umur 9 tahun masih belum, masih UTW. UTW 9 tahun ini, UTW dari sini ya. Itu dari sini. 20, 19, 18, 17, 16, 15, dan seterusnya. Kalau ada orang keluar darah dari ini ke sini. Ini hitungan mundur ya. Ini hitungan mundur. OTW 9 tahun. Ini tis'u sinin. Umur 9 kurang 20 hari. Sudah keluar darah. Yang keluar di sini haid apa bukan? Bukan, karena belum waktunya. Karena waktunya haid berapa? Umur 9 atau kurangnya tidak sampai 16. Yang keluar di sini bukan haid. Yang keluar di sini? Bukan, ini bukan, ini bukan. Yang keluar di 15? Haid. Ya, yang keluar di 15 haid. Yang penting mencapai 24 jam. Yang keluar di sini? Yang keluar di 16 haid apa bukan? Pokok kurangnya enggak sampai 16 itu sudah haid. Kalau kurangnya 16 sempurna, 16 genap, itu bukan haid. Berarti 16 ini detik pertama, dia yang kurang 16 ini, detik pertama saja yang bukan haid. Selebihnya haid sudah ya. Jadi maksimal, jadi paling cepat perempuan itu bisa haid secara fikih umur 9 tahun kurang 15 hari 23 jam 59 menit 59 detik. Itu paling cepat bisa dikatakan haid. Umur 9 kurang 15 hari 23 jam 59 menit 59 detik. Jadi di hari ke-16 ini detik pertama saja yang bukan haid. Karena itu 16 sempurna. Kalau udah kurang 1 detik ya bukan 16 kurang. Kayak itu belajar di Shopee loh. Harganya 1 juta. Antum transfer 999.999 rupiah. Berhasil apa enggak? Enggak berhasil ya, enggak ada kirim barangnya ya.
kurang. Error langsung sistemnya ya. Nah, ini juga begitu. Jadi umur 9 kalau kurangnya 16 genap bukan haid. Kalau udah enggak nyampe 16 haid. Nah, kurang 1 detik juga sudah bukan 16. Wadah ya. Nah, ini pembahasan tentang haid. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.